Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya transportasi berbasis mesin dan listrik serta aplikasi online, keberadaan becak dayung di Kota Medan kian terpinggirkan. Transportasi tradisional yang pernah menjadi ikon kota ini kini hanya menyisakan segelintir pengayuh yang masih bertahan demi mencari nafkah. Perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor transportasi. Kehadiran kendaraan bermotor hingga transportasi berbasis aplikasi membuat moda transportasi konvensional semakin kehilangan peminat. Salah satu yang terdampak adalah becak dayung, kendaraan tradisional yang digerakkan dengan tenaga manusia melalui kayuhan pedal sepeda. Moda transportasi yang pernah berjaya di Kota Medan itu kini semakin sulit ditemukan. Pada era 1970-an hingga 1990-an, becak dayung menjadi pilihan utama masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari. Namun memasuki era reformasi tahun 1998, keberadaannya mulai tergeser oleh becak bermotor. Memasuki tahun 2000-an, persaingan semakin berat dengan hadirnya transportasi online yang menawarkan kecepatan, kemudahan, dan kenyamanan. Pantauan orbit digital pada Kamis 6 Agustus 2026 di kawasan Masjid Raya, Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, hampir tidak terlihat lagi becak dayung beroperasi. Baru di kawasan Simpang Jalan Amaliun, Kelurahan Kota Matsum, terlihat seorang pengayuh becak yang setia menunggu penumpang. Pria itu adalah Abdul Latif, 66 tahun, yang telah mengayuh becak sejak tahun 1978 dan hingga kini masih bertahan menjalani profesi tersebut. Abdul Latif mengaku mencari penumpang kini jauh lebih sulit dibandingkan puluhan tahun lalu. Dalam sehari belum tentu ada penumpang yang menggunakan jasanya. Tarif yang diterima pun tidak menentu, bergantung pada tujuan penumpang. Ya tahun 78. 78 Pak. Jadi saat ini kan semakin berkurang Pak ya sewa Pak ya? Ya makin kurang, makin payah lah. Ekonomi sudah bawa lagi. Kalau ada pun berasnya berapa ongkos Pak sekarang Pak? Tarifnya Pak? Nah, itu tergantung orangnya ya. Kadang-kadang 5.000. Itu biasanya Kadang 10. kalau naiknya dari mana ke mana biasanya Pak? Nah, itu kadang dari sini ke ke Istana Memon. Bapak mangkalnya di sini? Ya. Untuk rumah di mana Pak? Hah? Rumah di mana Pak? Mas Tembung. Berarti dari Tembung kemari? Ya. Karena garapan itu lah. Setengah 8 Pak? Satu hari dapat setengah 8 pagi? Hah? Dari jam setengah 8 pagi Iya. sampai Sekarang hampir jam 8 malam. jam 8 malam. Biasanya dapat berapa Pak? Kadang-kadang nggak dapat, kadang-kadang 10.000, 20.000 nggak dapat. Kadang makan siang berantem. Setiap hari berangkat dari rumahnya di Jalan Datuk, Kabu, Pasar 3 sekitar pukul 7 pagi. Ia mangkal di sekitar Yuki Simpang Raya hingga malam hari demi berharap ada penumpang yang menggunakan jasanya. Lulusan sekolah dasar yang besar di kawasan Jalan Bromo Medan itu mengaku awalnya hanya mencoba mencari penarik becak. Namun karena mampu menghidupi keluarga, pekerjaan tersebut terus ia jalani hingga kini. Sayangnya, perkembangan zaman membuat penghasilannya terus menurun. Jika dahulu ia masih mampu membawa pulang pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kini untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari pun terasa berat. Berapa anggota keluarga Pak? Anggota udah 3. 3. Udah pada keluarga? Sudah 4. Cuma 4. Orang rumah Pak? Istri? Gua udah nggak ada. Meninggal. Berarti sendiri Pak ya? Berarti hasil dari ini kemana Pak? Yang ditabung? Makan aja. Makanan aja. Kadang sakit lupa ya berobat awal. BPJS nggak ada. Oh nggak diurus Pak? Diurus nanti sama kepala orang nanti. Yang kadang bantuan nanti tanya sama dia, macam BLT tanya. Ini ada ibu ini begini. Ada itu mati awet juga kan kepri. Tembung di mana Pak rumah Pak? Pasar 3. Pasar 3. Tanah garapan tuh. Kabu. Prabu. Jadi harapannya Pak kepada pemerintah Harapannya macam mana suatu dulu lah, bisa mencari kegampang gitu. Gitu. tapi ada nggak maksudnya yang banyaknya becak bermotor ini terasa juga Pak ya pasti ya? Ini dari Abdillah dulu lah ini. Kalau dulu kan TKW dulu kan nggak ada becak mesin masuk ke kampung-kampung. Di sisi kota ya dia. Pajak pesawat. Sekarang becak bermotor semua masuk ke pajak. Kalau becak dayung pun diambil. Berarti biasanya kalau dapat misalnya nggak dapat, ini dapat kalau misalnya dapat penghasilan berapa Pak satu hari?
nggak bisa kita pastikan. Paling banyaknya berapa Pak? Paling banyak 20.000. 20.000 ya. Itu besar Pak. Abdul Latif berharap becak dayung tetap mendapat perhatian sebagai bagian dari sejarah dan identitas Kota Medan. Baginya, becak dayung bukan sekedar alat transportasi, tetapi juga simbol perjuangan dan warisan budaya yang pernah menjadi denyut kehidupan masyarakat Kota Medan. Keberadaan becak dayung hari ini menjadi pengingat bahwa di tengah modernisasi dan kemajuan teknologi, masih ada tradisi yang perlahan menghilang. Jika tidak dijaga dan dilestarikan, bukan tidak mungkin becak dayung hanya akan tinggal menjadi cerita dalam sejarah Kota Medan. Dari Medan, Iwan Gunadi, Orbit Digital memberitakan.